Sehingga wajar kalau Dzurriyyah Wali Songo ini ya pantas mendapatkan predikat pribumi berbanding terbalik dengan para habaib yang masih ya mempertahankan tradisi yamanisasinya. Gitu loh teman-teman. Nah, Dzurriyyah Wali Songo ini memang sudah melebur jadi satu dengan masyarakat bumi Nusantara. Dan mereka mencirikan adat istiadat dan kebudayaan di mana mereka berdomisili secara turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin menanggapi ya perdebatan di kolom komentar video-video saya, di mana di antara kedua belah pihak ini memperebutkan istilah pribumi. Artinya, ya mereka, para pendukung habaib ini tidak terima kalau mereka tidak dianggap sebagai pribumi juga, gitu loh. Artinya habaib juga berhak untuk menyandang predikat pribumi, ya, berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman yang pro kepada Kiai Imad, bahwasanya habaib itu tidak bisa menyandang predikat pribumi. Kenapa? Karena alasannya para habaib itu masuk ke bumi Nusantara ini membonceng Belanda pada tahun 1835 kurang lebih teman-teman ya. Nah, sementara Dzurriyyah Wali Songo ini ya itu masuk ke bumi Nusantara itu bukan membonceng kepada siapapun, tapi memang ada hubungan ya saudara, ada hubungan besan, ada hubungan kerabat dengan penguasa-penguasa di bumi Nusantara. Wabil khusus yang paling kita kenal yaitu Kanjeng Sunan Ampel misalkan. Jadi Kanjeng Sunan Ampel itu ya beliau masuk ke bumi Nusantara ini tepatnya di daerah Jawa Timur ya. Kemudian beliau berdomisili di Ampel Denta ya, yang mana kita kenal di sana letak makbarah makam Kanjeng Sunan Ampel. Lalu apa tujuan daripada Kanjeng Sunan Ampel datang ke bumi Nusantara ini? Ya, ternyata setelah kita mempelajari sejarah tentang kedatangan Kanjeng Sunan Ampel ke bumi Nusantara ini, karena beliau memiliki hubungan kerabat, teman-teman ya. Jadi, ibu daripada Kanjeng Sunan Ampel ini adalah saudara daripada istri ya Brawijaya V. Sehingga Kanjeng Sunan Ampel ini diundang oleh suami daripada bibinya ya, yaitu Raja Majapahit untuk datang ke bumi Nusantara. Gitu loh. Kenapa? Karena Kanjeng Sunan Ampel ini adalah orang yang dikenal ahli tata negara. Sehingga beliau diminta untuk membantu ya urusan-urusan kenegaraan yang terjadi di Majapahit. Itu teman-teman. Artinya Kanjeng Sunan Ampel datang ke bumi Nusantara ini ya, satu, memang ada hubungan kerabat. Yang kedua, diminta langsung oleh penguasa Majapahit saat itu ya. Kemudian ya, kenapa Dzurriyyah Wali Songo ini berhak menyandang pribumi? Karena mereka berasimilasi dengan masyarakat di bumi Nusantara ini ya, sehingga banyak Dzurriyyah Wali Songo itu sukunya suku Sunda, sukunya suku Jawa, sukunya suku Madura, ya, sukunya suku Kalimantan, sukunya suku mana Sumatera misalkan gitu ya, suku-suku yang ada di sana gitu. Nah, sementara kenapa para habaib ini tidak pantas menyandang sebagai
predikat pribumi. Kenapa? Karena kalau kita tanya, ya, para habaib yang ada di Indonesia ini, mereka ini termasuk dalam suku apa? Nah, ini kan yang pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa? Karena sampai detik ini mereka itu selalu, ya, mencirikan dirinya itu orang yang berkebudayaan Yaman, melestarikan kebudayaan Yaman, ya, tidak mencirikan kebudayaan bangsa Nusantara yang bersuku-suku, beraneka macam, adat istiadat dan kebudayaannya. Sementara Zuriyah Wali Songo ini memang sudah melebur jadi satu dengan masyarakat bumi Nusantara. Dan mereka mencirikan adat istiadat dan kebudayaan di mana mereka berdomisili secara turun-temurun, gitu loh. Misalkan di Madura banyak Zuriyah Wali Songo, ya, dari jalur Kanjeng Sunan Kudus, dari Sunan Giri, dari Sunan Ampel, Derajat, gitu kan. Nah, mereka yang tinggal di Madura itu tidak mencirikan sebagai orang-orang yang di luar Nusantara, tapi mencirikan daripada adat istiadat di mana mereka hidup dan beranak pinak turun-temurun di situ. Sehingga wajar kalau Zuriyah Wali Songo ini, ya, pantas mendapatkan predikat pribumi berbanding terbalik dengan para habaib yang masih, ya, mempertahankan tradisi Yamanisasinya, gitu loh teman-teman. Nah, kira-kira demikian, ya, apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pencerahan, ya, bahan untuk menelaah dan berpikir secara literatur sejarah, gitu ya teman-teman. Dan predikat pribumi ataupun bukan pribumi ini tidak menjadi soal, gitu loh, selama mereka itu masih, ya, memiliki status sebagai warga negara Indonesia. Tapi harus diakui bahwasanya para habaib ini bukan bagian dari suku-suku yang ada di bumi Nusantara. Karena apa? Karena ciri khas mereka tidak mencirikan bangsa Nusantara, tapi mencirikan bangsa Yaman, Hadramut tepatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.